Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat cuphead. Jadi seperti ini cupheadnya, topinya. Selain bisa dipergunakan untuk topi di luar ruangan, cuphead ini juga bisa kita pergunakan sebagai dalaman hijab atau ciput ya. Nah, cuphead ini yang ini saya menggunakan benang Milko 3 ply. Ini hand dyed dari saya sendiri, ini sudah lama sekali. 3 ply. Dan bisa juga kita menggunakan benang polyhybrid. Ini saya menggunakan benang polyhybrid seperti ini. Dengan satu gulung benang seberat 100 gram kira-kira. Masih ada sisanya. Ya. Memang agak berbeda jika kita menggunakan benang Milko dan benang polyhybrid ya. Ketebalannya juga beda, kakunya juga beda teman-teman. Kalau benang Milko karena agak lembut ya, jadi mungkin agak lemas, tidak sekeras benang polyhybrid. Tapi di sini saya menggunakan benang Milko karena dia ply-nya agak kecil. Seperti ini ya benangnya. Jadi saya menggunakannya, saya merajutnya, saya double. Jadi saya ambil benangnya dari bagian dalam dan dari bagian luar. Dari sisi bagian luar seperti ini, saya ikat dulu benangnya, baru kemudian saya rajut ya, kira-kira seperti ini. Saya double benangnya. Lalu hakpen yang saya pergunakan untuk benang Milko yang saya double ini, saya menggunakan hakpen nomor 6 teman-teman, hakpen tulip nomor 6. Kemudian teman-teman siapkan juga sejumlah pin atau stitch marker. Baiklah, kita akan mulai. Oh iya, satu lagi teman-teman, jika punya, siapkan juga meteran ukur untuk ukur badan biasanya. Tapi di sini kita akan mengukur panjang chain yang akan kita pergunakan untuk membuat cuphead ini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Setelah kita ikat seperti ini. Oh iya, jika teman-teman ada yang mempergunakan benang Milko, boleh silakan. Nanti setelah kita membuat chain awal, kita akan ukur chain awalnya berapa. Untuk chain awal kita buat sejumlah 40 chain ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 40. Setelah kita membuat chain awal sebanyak 40 chain, kemudian kita ukur teman-teman, dari chain yang pertama hingga chain yang terakhir ini dapatnya berapa. Ini saya dapatkan
20 cm ya, kira-kira saja. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk 40 chain ini teman-teman dapatkan 20 cm, bagus. Lebih sedikit tidak apa-apa. Kalau kurang boleh teman-teman tambah ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan benang Milko 5 ply tidak didobel ya, saya tidak menyarankan didobel untuk benang Milko 5 ply karena benang itu sudah tebal. Jadi kalau misalnya didobel dia jadi makin tebal, nanti jadinya agak besar topinya. Jadi kalau misalnya dengan benang Milko 5 ply 40 chainnya belum sampai pada 20 cm, teman-teman boleh tambah chain awalnya. Yang penting ukurannya 20, kira-kira 20 cm ya minimal. Ini untuk orang dewasa. Jadi jika teman-teman mau membuat untuk anak-anak, chainnya bisa dikurangi 5 chain, jadi misalnya tinggal 35 chain, atau lebih kecil lagi boleh 30 chain ya teman-teman. Disesuaikan ukurannya. Jadi untuk hitungan chain awal ini bukan patokan harus 40 chain, tidak. Yang penting sudah mencapai minimal 20 cm ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai row pertama untuk membuat cupnya. Jadi cup head ini nanti kita akan membuat bagian cupnya terlebih dahulu, bagian cupnya ini, lalu setelah itu baru kita membuat bagian headbandnya ini ya. Oke, ini tadi kita sudah membuat 40 chain di awal. Kita tambahkan 1 chain sebagai bantuan seperti ini. Lalu kita akan mulai row pertama. Row pertama kita akan membuat single crochet. Jadi kita buat SC di chain yang kedua sebelum hakpen, sebelum hook. Ini 1, 2 di sini. Ya. Jadi kita mengambilnya di sini. Di sini saja. Kita buat single crochet. Pada row pertama ini kita buat 40 single crochet. Ini 1, ini yang kedua, ketiga. Teman-teman lanjutkan hingga di akhir chain. Jadi di chain yang pertama ini. Oke. Ini selesai row pertama, teman-teman. 40 single crochet ya. Lalu kita akan lanjut row kedua. Di row kedua ini pada awal dan akhir row di sini, pada stitch terakhirnya ini kita akan memberikan 3 single crochet. Jadi untuk awal row kedua ini kita akan
kita berikan 1 chain, kita balik rajutan. Di stitch yang pertama di sini kita berikan 3 single crochet, 1 2 3. Jadi kita beri 3 single crochet pada stitch yang sama. Nah, di sini sebelum teman-teman terlupa, kita berikan penanda. Saya akan beri penanda pada single crochet yang pertama di sini. Oke. Kemudian kita buat single crochet pada setiap stitch. Kita buat hingga di akhir row kedua di sini. Nanti di paling akhir, di stitch yang terakhir, nanti kita isi dengan 3 single crochet ya teman-teman. Ini di stitch terakhir pada row kedua ya teman-teman. Di stitch terakhir ini kita berikan 3 single crochet, 1 2 3. Jadi nanti hasilnya seperti ini pada row kedua. Kita akan lanjut row ketiga. Kita buat dulu 1 chain, kita balik rajutan. Pada row ketiga ini, di awal row kita membuat 2 single crochet pada 1 stitch. Jadi di stitch yang pertama ini kita isi dengan 2 single crochet seperti ini. Nah, untuk stitch yang pertama, single crochet yang pertama, kadang-kadang seperti ini. Supaya tidak terlupa, teman-teman boleh selipkan penanda supaya tidak terlupa ya. Kemudian stitch selanjutnya kita isi dengan 1 single crochet seperti ini. Setiap stitch kita isi dengan 1 single crochet. Teman-teman buat hingga di akhir row ketiga. Nanti jika bertemu penanda di sini, teman-teman isi dengan 2 single crochet. Jadi pada row ketiga ini, awal row ketiga dan akhir row ketiga itu kita akan kita isi dengan 2 single crochet pada 1 stitch. Oke. Ini kita sampai pada stitch yang terakhir teman-teman. Kita buka dulu penandanya. Kemudian kita buat 2 single crochet pada stitch yang terakhir ini. Satu, 2.
seperti ini nanti. Lalu kita akan lanjutkan row keempat. Untuk row keempat dan row kelima ini kita akan mengulangi row ketiga, dimana pada awal row dan di akhir row nanti kita akan membuat 2 single crochet pada satu stitch. Jadi di row keempat dan row kelima teman-teman mengulangi row ketiga. Ya, kita buat satu chain, balik rajutan. Di stitch yang pertama di sini kita buat 2 single crochet. Kita selipkan lagi penandanya pada single crochet yang pertama. Tapi jika teman-teman bisa tanpa stitch marker ini, boleh tidak dipergunakan juga tidak apa-apa. Tapi jika tidak takut terlupa stitchnya, teman-teman berikan penanda. Kemudian buat single crochet pada setiap stitch. Jadi ini mengulangi row ketiga, buat hingga di akhir row keempat. Jadi nanti pada akhir row keempat di sini teman-teman buat 2 single crochet. Oke. Stitch terakhir di sini teman-teman. Kita buat 2 single crochet. Nah, inilah akhir row keempat. Seperti ini. Lalu kita lanjut row kelima. Row kelima seperti yang telah saya katakan, kita mengulangi row ketiga. Ya, jadi sama persis seperti kita membuat row ketiga dan row keempat. Oke. Satu single crochet pada setiap stitch berikutnya. Ini di akhir row kelima. Kita buat 2 single crochet. Seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu kita akan lanjut row ke-6. Di row ke-6 ini kita akan mengulangi row kedua, dimana setiap pada awal row dan di akhir row di sini kita memberikan 3 single crochet pada satu stitch. Kita buat dulu satu chain, lalu balik rajutan, kita buat 3 single crochet pada satu stitch seperti ini. Kemudian boleh diselipkan penandanya pada stitch yang pertama, pada single crochet yang pertama di sini. Lalu buat single crochet pada stitch berikutnya. Di akhir row ke-6 ini, di stitch terakhir di sini kita buat 3 single crochet.
1 2 3 seperti ini teman-teman. Lalu kita akan lanjut row ke-7. Untuk row ke-7, ke-8 dan row ke-9 kita akan mengulangi row ke-3, di mana setiap ujung pada stitch pertama di sini di awal row dan stitch terakhir di akhir row kita memberikan atau kita membuat 2 single crochet. Jadi untuk stitch ke-7, 8 dan 9, row ke-7, 8 dan row 9, ini 3 row ini kita mengulangi row ketiga ya. Jadi ini kita lanjut row ke-7, putar balik rajutan, kita buat 2 single crochet ya. Jadi kita ulangi row ketiga pada row ke-7, row ke-8 dan row ke-9 ini. Berikan 1 single crochet di setiap stitch. Ini stitch terakhir di row ke-7 ini kita buat 2 single crochet, 1 2 ya. Teman-teman ulangi untuk row ke-8 dan row ke-9, membuatnya sama persis seperti row ke-7 ini ya. Nanti saya akan temui teman-teman di akhir row ke-9. Ini akhir dari row 9 teman-teman. Pada stitch terakhir di sini kita buat 2 single crochet seperti ini. Ini adalah akhir dari row ke-9 kita. Memang agak bergulung begini ya jika belum selesai. Nah, untuk row ke-10 saya minta teman-teman menyiapkan 3 buah penanda. Lalu untuk row ke-10 ini kita hitung jumlah total pada row ke-9 ini ada berapa semuanya. Jika pada awal chain awal kita membuat 40 chain, maka pada row ke-9 ini nanti teman-teman akan mendapatkan 60 single crochet. Jadi akan mendapatkan 60 stitch pada row ke-9 jika chain awalnya adalah 40 chain ya. Jadi teman-teman bagi 2 dulu, hitung, atau jika tidak mau dihitung juga tidak apa-apa, caranya seperti ini yang gampang. Saya membuat rajutan ini tidak harus menggunakan pakem berapa jumlahnya, tidak. Jadi ini boleh, kalau mau dihitung boleh 30 stitch dihitung ya. Kalau tidak mau dihitung juga tidak apa-apa, yang penting dia di tengah. Di sini kita beri 1 penanda.
Lalu kita bergeser ke kanan ya, kita ke kanan dulu. Kita lewati 4 stitch, 1 2 3 4. Jadi pada stitch kelima di sini kita berikan, kita selipkan satu penanda seperti ini. Kemudian kita bergeser ke sebelah kiri. Di sini juga kita skip 4 stitch karena di sebelah kanan tadi kita melewati 4 stitch. Jadi sebelah kiri juga kita lewati 4 stitch. 1 2 3 4. Ini yang kelima. Stitch yang kelima kita berikan penanda. Oke. Nah, ini jika pada row ke-9 stitch teman-teman adalah 60 stitch ya, jadi agak gampang. Tetapi jika pada chain awalnya adalah lebih dari 40 chain awalnya 40, lebih dari 40 chain, teman-teman harus hitung dulu jumlah stitchnya berapa. Di sini bagi 2, lalu di tengahnya berikan penanda, geser ke sebelah kiri karena jika lebih dari 40 stitch pasti dia lebih panjang, ini rajutannya lebih panjang, jadi teman-teman boleh bergeser 5 stitch atau 6 stitch ya. Jadi penandanya yang di sebelah kanan ini boleh skip 5 stitch atau skip 6 stitch ya. Begitu juga sebelah kiri. Ini jika chain awalnya lebih dari 40 chain. Oke. Sekarang ini sudah, kita berikan penanda. Lalu kita akan naik row ke-10. Di row ke-10 ini masih sama pada bagian awal row dan akhir row itu teman-teman buat 2 single crochet pada 1 stitch seperti ini. Kemudian isi setiap stitch berikutnya, isi dengan 1 single crochet. Teman-teman buat hingga nanti kita akan bertemu pada penanda yang pertama di sini ya. Kita sampai pada penanda yang pertama, kita lepas dahulu. Di sini kita akan membuat 2 single crochet. Jadi pada stitch yang terdapat penanda tadi kita berikan 2 single crochet. Lalu kita buat 1 single crochet pada setiap stitch berikutnya seperti ini. Kemudian penanda yang kedua kita lepaskan dahulu. Kita buat 2 single crochet. Lalu 1 single crochet pada setiap stitch berikutnya. Di sini kita berikan 2 single crochet. Kemudian isi dengan 1 single crochet pada setiap stitch hingga di akhir row. Nanti di akhir row di sini kita isi lagi dengan 2 single crochet.
akhir stitch ke-10 ini kita buat 2 single crochet, 1 2. Nanti seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, ini row ke-10. Kita lanjut row ke-11. Di row ke-11 ini kita mengulangi row ketiga ya. Jadi pada awal row ke-11 dan akhir row ke-11 kita buat 2 single crochet. Satu chain, 2 single crochet pada stitch yang sama, kemudian buat single crochet pada stitch berikutnya. Ini stitch terakhir, kita isi dengan 2 single crochet. Nah, seperti ini teman-teman hasil dari row ke-11 kita. Kita akan lanjut row ke-12. Teman-teman siapkan 5 buah atau 6 buah penanda ya.